Menjiplak pola. Untuk kain yang sudah dirapihkan bagian tepinya, kemudian bentangkan kain dengan bagian atas atau bagian bagus di atas seperti ini. Kemudian siapkan pola motif yang akan dijiplak, lalu karbon jahit untuk memindahkan pola, dan benda tumpul seperti pensil. Yang pertama, ambil karbon jahit untuk menjiplak pola, di mana karbon jahit ini memiliki dua permukaan. Yang pertama yang tidak berlilin dan yang kedua lapisan yang berlilin. Ya, permukaan yang berlilin ini biasanya lebih mengkilap karena ada lilinnya. Ya. Dan ini lapisan yang tidak berlilin. Untuk menjiplak motif, tempelkan bagian yang berlilin. Bagian yang berlilin menempel di kain. Ya, ini kain bagian baik, bagian atas. Lalu simpan karbon jahit dengan bagian lilin menghadap ke bawah atau menempel dengan kain. Baru nanti simpan motif yang akan dijiplaknya. Ini, seperti ini. Ya. Kemudian kalau misalnya ragu-ragu mana bagian karbon jahit yang berlilin, nah kita bisa mengetesnya dengan cara menorehkan, gitu ya, menorehkan dengan yang paling sederhana dengan kuku misalnya. Ya, nih kalau ada bekasnya seperti ini, nah ini berarti lapisan yang berlilin. Jangan terbalik ya. Kalau terbalik lapisan yang berlilin di atas, nanti yang kena bayangannya nanti ada di sini di motif. Ya, jadi ulangi, yang lapisan berlilin menempel ke kain. Lalu simpan motif yang akan dijiplak di bagian atas karbon jahit. Langkah selanjutnya adalah mulailah menjiplak motif menggunakan benda yang tumpul seperti pensil. Jangan yang tajam ya. Karena kalau tajam nanti dikhawatirkan akan merusak kertas motif sehingga menjadi sobek ya. Ini dijiplak setiap motif yang ada di kertas ini ya dengan tekanan yang kuat supaya nanti hasil jiplakan ada di bawah di kain. Kita mulai yang pertama. Yang ini kita jiplak motif ini ya. Ikuti motif yang ada. Nah, untuk memastikan motif ini sudah terjiplak atau belum di kain, kita bisa melihatnya dengan cara menahan dulu bagian pinggir dari kertas motif ini. Kemudian ini bisa dilihat. Nah, kalau seperti ini, nah berarti ini sudah ada. Ini sudah ada terlihat satu motif yang barusan digambar. Ya, ulangi atau lanjutkan motif-motif yang lainnya dijiplak seperti tadi. Nah, dengan bantuan pensil yang tumpul. Nah, seperti ini. Tahan lagi untuk melihat apakah sudah terjiplak. Nah, seperti ini caranya. Ya. Kalau motif sudah terjiplak ke atas kain, ya, jadi motifnya ini sudah berpindah ke atas kain. Ambil contoh yang ini. Ini sudah terjiplak, ya. Ini sudah ada motifnya di atas kain. Ini meskipun terlihat samar-samar. Langkah berikutnya adalah menyulam, ya. Langkah berikutnya adalah menyulam. Masukkan jarum berisi benang dari bagian bawah muncul di bagian atas di sini. Ya, muncul di bagian atas di sini karena sulaman yang kita akan buat adalah sulaman janina, sehingga motif atau jenis tusuk hias yang digunakannya yang pertama mengisi bidang motif yang ini, misalnya ini motif ya, motif ini. Nah, motif yang ini akan kita penuhi bidang ini dengan tusuk flanel bagian dalamnya.
dengan tusuk flanel. Kemudian nanti bagian sisinya, bagian pinggir motif ini kita bingkai dengan tusuk tikam jejak. Kita mulai dengan membuat tusuk flanel. Tadi sudah masukkan jarum dari bagian bawah muncul di bagian atas di sini. Kemudian silangkan ke arah kanan bawah. Kalau tadi ini di bagian atas, silangkan ke bagian kanan bawah menuju ke arah kiri 1 stitch. Menuju ke arah kiri 1 stitch, jangan terlalu besar ya. Kurang lebih 1 mili ya, 1 stitch itu kurang lebih 1 milimeter ya. Ini kurang terlihat ya motifnya. Nah, misalnya begini. Ya. Misalnya begini. Kemudian kita tarik. Lalu arahkan sekarang menyilang ke kanan atas. Nah, kalau tadi ke kanan bawah, sekarang ke kanan atas. Ke sini. Buat lagi tusukan ke arah kanan, dibingkai motif ini ya, ke arah kiri maksudnya. Nah, seperti ini. Lalu arahkan kembali dengan posisi yang tidak terlalu berjauhan ya, jangan jarang-jarang. Nah, ke arah kiri, kusut. Nah, hati-hati ketika menarik, kalau misalnya kusut kurang sama tekanannya, kita betulkan dulu. Seperti ini, baru arahkan ke kanan atas untuk kita tusuk ke sebelah